Direktorat Reserse Siber Polda Bali membongkar jaringan kejahatan siber lintas negara yang menyalahgunakan data pribadi warga Indonesia untuk kepentingan ilegal. 6 orang ditangkap dalam penggerebekan di salah satu rumah di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Cendrawasih, Sesetan, Denpasar Selatan, pada hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2025. Para tersangka diduga terhubung dengan jaringan internasional yang beroperasi dari Kamboja. Sindikat ini menggunakan modus pengumpulan data pribadi seperti KTP dan kartu keluarga atau KK milik warga sipil untuk kemudian membuka rekening bank atas nama para pemilik data. Ratusan rekening yang berhasil dibuat, lalu dikirim ke Kamboja, dan digunakan dalam aktivitas keuangan mencurigakan, seperti pencucian uang dari judi daring, penghindaran pajak tahunan, hingga transaksi perdagangan digital yang tidak diawasi oleh otoritas resmi. Direktur Reserse Siber Polda Bali, Kombes Pol Ranefli Dian Chandra dalam konferensi pers pada hari Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan beberapa individu yang mendatangi rumah-rumah warga dan menawarkan uang sebagai imbalan untuk menyerahkan data pribadi, serta membuka rekening bank. Para pelaku menjanjikan bayaran tunai antara Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk setiap rekening yang berhasil dibuka menggunakan identitas asli warga. Para pelaku mengumpulkan data-data itu sejak September tahun 2024. Setiap rekening yang berhasil dibuka dan dikirim ke luar negeri akan mendapatkan bayaran tambahan dan bahkan bisa mencapai Rp1.000.000 per rekening. Mereka juga mengumpulkan salinan digital dari KTP dan KK milik warga, lalu mengirimkannya secara daring ke pihak yang berada di luar negeri. Menurut Ranefli, dalam penggerebekan itu, 6 tersangka diamankan, yakni CP umur 43, warga Jalan Batas Dukuh Sari, Sesetan, yang berperan sebagai pimpinan lokal sekaligus penghubung utama ke pihak luar negeri, SP umur 21, warga Jalan Tukat Yehbiu, Sesetan, bertindak sebagai admin dan marketing, RH umur 42, NZ umur 20, VO umur 24, dan PF umur 30, masing-masing bertugas sebagai marketing atau perekrut warga untuk membuat rekening. Lebih lanjut Ranefli mengatakan dari pemeriksaan, CP mengaku seluruh data dan perangkat yang dikumpulkan akan dikirim ke seseorang berinisial M yang diduga berada di Kamboja. Selain itu, terdapat 2 sosok lain yang disebut sebagai pengendali jaringan. Mereka, yakni AWM yang diduga mengkoordinasikan aktivitas dari luar negeri, serta S yang diyakini sebagai otak utama dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Diungkapkan Ranefli, ini merupakan jaringan yang cukup rapi dan sistematis. Mereka bekerja berdasarkan pesanan dari luar negeri, dan semuanya dilakukan dengan protokol komunikasi tertentu melalui aplikasi, seperti WhatsApp atau WA. Dari lokasi penggerebekan, lanjut Ranefli, pihaknya mengaku menyita berbagai barang bukti berupa perangkat elektronik dan data perbankan yang telah siap digunakan. Mulai dari 15 unit ponsel yang sudah teregistrasi dengan mobile banking yang siap dikirim ke luar negeri, 60 unit ponsel baru berbagai merek dan sebagian besar merek Samsung dan Xiaomi, belasan perangkat tablet atau Xiaomi Redmi Pad Pro, Huawei Matepad, Oppo Reno 13F, serta puluhan kartu ATM dari berbagai bank BRI, BNI, BCA. Termasuk juga 5 buku catatan manual yang berisi daftar pesanan dan distribusi rekening ke kustomer. Menurut Ranefli, ponsel yang telah terisi mobile banking dan ATM dikirim secara manual ke CP, lalu diteruskan ke Kamboja. Aktivitas ini diduga menghasilkan keuntungan besar bagi para pelaku. Para pelaku dijerat dengan Pasal 65 Ayat 1 dan Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan ancaman hukuman maksimal adalah 5 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar. Wayan Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.